Pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai pembuktian perbesaran anguler atau perbesaran sudut dari loop atau kaca pembesar. Nah, di sini misalnya ada benda dilihat mata tanpa loop dengan akomodasi maksimum. Akomodasi maksimum itu berarti akan melihat benda paling jelas dan paling besar. Kalau mata normal, ini titik dekatnya SN atau punktum proksimumnya itu adalah 25 cm. Sudut pandang saya sebut alfa. Nah, ini tanpa loop. Begitu melihat pakai loop, maka yang kita lihat itu bayangan. Nah, ini pembentukan bayangannya, ini bendanya, ini bayangannya di situ ya. Nah, S itu jarak benda ke loop, sedangkan S aksen itu jarak bayangan ke loop. Loop ini kok diberi tanda min, itu menunjukkan bahwa bayangan yang dihasilkan oleh loop itu bersifat maya. Makanya di sini dikasih tanda min. Nah, sedangkan jarak mata ke loop ini seandainya saya namakan D. Nah, sedangkan jarak bayangan akhir ke mata saya namakan sebagai X. Sudut pandang melihat bayangan ketika pakai loop itu saya namakan beta. Maka perbesaran sudut loop itu didefinisikan sebagai sudut pandang dengan loop dibagi dengan sudut pandang tanpa loop. Jadi kalau menggunakan loop yang kita lihat kan bayangan sudut pandangnya beta, jadi taruh betanya sebagai bilang alfa sudut pandang tanpa loop, simbolnya adalah alfa. Jadi perbesaran sudut M sama dengan beta per alfa. Tapi secara geometri, kalau alfa betanya ini terlampau kecil, maka beta itu sangat dekat dengan tan beta, alfa itu sangat dekat dengan tan alfa. Nah, ini Anda harus belajar geometri dulu ya. Nah, ini di geometri itu seperti itu. Kalau alfa betanya terlampau kecil. Terlampau kecil itu berapa ya? Ya, sekitar kurang dari 15 derajat gitu ya. Nah, jadi karena beta itu tan beta, alfa tan alfa, akhirnya perbesaran sudut bisa saya tulis tan beta per tan alfa. Padahal kita tahu di sini tan beta itu apa? Tan beta itu adalah depan tinggi bayangan dibagi dengan samping. Berarti jarak bayangan ke mata X. Jadi kalau begitu H aksen dibagi X. X dinamakan sebagai jarak akomodasi. Sedangkan kalau tan alfa itu adalah H dibagi dengan PP atau SN, titik dekat mata. Kalau mata normal 25 cm. Jadi kalau begitu H aksen per H sama dengan SN per X. Nah, SN per X. Nah, sekarang kita cari bahwa yang namanya H aksen per H itu waktu kita belajar lensa tipis, lihat video saya sebelumnya ya, H aksen per H itu sama aja dengan S aksen per S. Nah, karena di sini bayangan bersifat maya, makanya di sini dikasih tanda min. Jadi min S aksen per S, SN per X. Nah, ingat bahwa pada lensa itu akan berlaku rumus seperti ini kan. Seper F sama dengan seper S plus seper S aksen. Nah, ingat ya, pelajaran yang terdahulu. Nah, ini dipindahkan ke ruas kiri, seper F min seper S aksen sama dengan seper S. Akhirnya kalau kita samakan penyebut S aksen kali F, jadi ini S aksen kurang F, sama dengan seper S. Sehingga kalau S aksennya saya tarik ke ruas kanan, S aksen per S itu adalah S aksen min F per F. Nah, perhatikan di sini min S aksen per S. Jadi kedua ruas ini dikalikan min ya. Ini kalikan min, itu kalikan min, makanya di sini min F jadi F. Min S aksen dibagi dengan F, ya dibalik. Nah, dikalikan dengan SN per X. Nah, sekarang kita bisa mengubah persamaan yang paling akhir ini. Jadi M itu sama dengan F min S aksen. Ini saya tambah D dikurang D, sama aja ya, dikurangi D 0 per F dikalikan dengan SN per X. Nah, sekarang perhatikan baik-baik di sini. F min S aksen plus D tidak lain adalah X kan. Min S aksen ditambah D itu kan X. Jadi kalau begitu, ini min D dibagi dengan F dikalikan dengan SN per X. Akhirnya kita dapatkan bahwa ini 1 plus X per F min D per F dikalikan dengan SN per X. Sekarang saya masukkan aja ke dalam ini. Jadi kalau begitu saya dapat, kalau saya kalikan ke dalam ya, saya kalikan ke dalam, akhirnya dapat
Sn per X plus, nah ini X per F kali Sn per X berarti Sn per F. Nah ini kalikan min D kali Sn per F kali X, atau boleh saya taruh di depan Sn per F-nya. Nah ini plus Sn per X min D kalikan Sn dibagi F dikalikan X. Nah akhirnya saya temukan rumus perbesaran sudut loop seperti ini. Nah ini sudah saya tuliskan ya, saya beri keterangan. M itu perbesaran loop, Sn itu atau PP titik dekat mata, kalau matanya normal ya 25 cm. Ini satuan dalam meter. SI, F itu jarak fokus loop, X itu jarak akomodasi, yaitu jarak bayangan terhadap mata. D itu jarak mata ke loop, satuannya meter dalam SI. Kalau melihat dengan akomodasi maksimum, melihat bayangan dengan akomodasi maksimum, maka X-nya diisi Sn. Jadi kalau saya taruh Sn di sini, Sn per Sn1, ini Sn juga, Sn-nya habis, akhirnya rumusnya jadi Sn per F plus 1 min D per F. Tetapi kalau mata terlalu dekat dengan loop, misalnya tukang arloji itu biasanya kalau melihat mesin arloji pakai loop, kan loopnya nempel di mata gitu ya, hampir menyentuh mata, sehingga D-nya itu terlampau kecil. Kalau D-nya terlampau kecil mendekati 0, maka otomatis M-nya itu boleh ditulis Sn per F plus 1. Jadi ini akomodasi maksimum dengan menganggap mata dengan loop jaraknya terlampau dekat. Nah, bagaimana kalau misalnya mata melihat dengan tanpa akomodasi? Kalau tanpa akomodasi, melihat dengan rileks, ya, maka X-nya itu diisi PR. Nah, PR itu punctum remotum atau titik jauh mata. Kalau titik jauh mata normal, tentu saja, kalau mata normal, maka PR-nya itu boleh diisi tak berhingga. Nah, kalau tak berhingga jadinya apa rumusnya? Berarti M sama dengan, M-nya jadinya apa? Nah, masih ingat tadi rumusnya ya? M-nya tadi kan sama dengan apa? Sn per F, Sn per X, min D Sn per F kali X, kan gitu ya? Jadi kalau ini X-nya diisi tak hingga, PR-nya kan tak hingga, mata normal. Jadi ini bagi tak hingga, 0. Ini juga dibagi tak hingga, sesuatu bagi tak hingga 0. Akhirnya kita dapatkan cuma gini aja, Sn per F untuk mata yang normal. Nah, bagaimana kalau matanya tidak normal, PR-nya tertentu? Ya tentu saja nggak boleh pakai Sn per F ya. Jadi ini khusus untuk mata yang normal yang titik jauhnya itu tak berhingga.